Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adi Rayaka di tiga akuntansi 2019. Perkenalkan saya Erik Sula, selaku tentor ALK Fitbar pada pertemuan 10 ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi prospektif analisis. Oke. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama itu analisis prospektif, yaitu intronya aja, yaitu pengenalan awal ya. Pengenalan awal terkait dengan apa itu analisis prospektif, terkait apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada forecasting yang akan menjadi fokus bahasan kita pada video kali ini, dan yang kedua itu tentang valuation yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, oke, yang poin kedua itu forecasting. Terkait dengan forecasting yaitu pengetahuan terhadap financial analisis triangle yang pernah dibahas pada pertemuan satu ya, yang segitiga analisis laporan keuangan itu kita akan ungkit lagi kaitannya apa dengan forecasting yang akan kita lakukan. Nah, habis itu dilanjut dengan 11 langkah untuk melakukan forecasting ya, dari forecasting sales sampai yang terakhir itu menentukan ekuitasnya. Nah, lalu yang keempat itu pembahasan soal PT Pharma. Jadi video ini akan saya buat menjadi dua termin, di mana termin pertama itu membahas tentang analisis prospektif intronya, lalu yang poin kedua ini tentang forecasting, dan yang ketiga 11 ini kan ada 11 langkah, saya akan bahas 5 dulu ya, selanjutnya 6 langkah akan saya bahas di video lanjutannya. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama itu analisis prospektif. Yang pertama dimulai dengan pengertiannya dulu. Analisis prospektif itu adalah analisis untuk melihat bagaimana prospek suatu perusahaan di masa depan. Kira-kira perusahaan itu apakah akan bagus ke depannya. Nah, kita bisa melihatnya melalui laporan keuangan, atau kita bisa meramalkan kira-kira bagaimana pertumbuhan perusahaan itu ke depannya. Yaitu tujuannya agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk menghindari keputusan yang nantinya akan merugikan. Nah, yang dimaksud merugikan di sini itu berkaitan dengan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan yang akan kita analisis ya, prospeknya ke depan bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu yang akan dipelajari selanjutnya itu tentang analisis prospektif. Yang pertama ada behavior financial indicator, yaitu mempelajari bagaimana indikator-indikator keuangan dan perilakunya. Nah, jadi maksudnya indikator keuangan itu kayak rasio-rasio yang telah kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan. Itu kaitannya bagaimana, efeknya kemana aja di laporan keuangan, lalu ini untuk menggambarkan apa gitu di perusahaan untuk kedepannya, bisa mewakilkan mungkin pertumbuhan asetnya gitu di kedepannya gimana. Nah, itu akan dilihat dari indikator keuangannya. Lalu yang kedua itu step making forecasting, yaitu langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat sebuah peramalan atau forecasting. Nah, nanti itu kan ada 11 ya, 11 langkah forecasting tadi. Nah, yang ketiga itu importance of sensitivity analysis, itu analisis sensitivitas. Ini berasal dari forecasting atau peramalan yang sudah kita buat pada langkah 2 itu, dan akan kita analisis melalui beberapa skenario. Tapi di sini di materi pertemuan ini kayaknya tidak seberapa difokuskan di sensitivity analisisnya, tapi lebih difokuskan ke 11 langkah forecastingnya. Oke, lanjut ke forecasting. Itu pertama kita akan bahas tentang pengetahuan awal sebelum melakukan forecasting dan teknik forecastingnya. Nah, jadi di sini itu ada segitiga analisa laporan keuangan yang ditampilkan pada pertemuan-pertemuan awal itu. Nah, kita kan sebelumnya itu membahas pada termin UAS ya, termin UTS segitiga pertama yaitu tentang analisis kondisi bisnisnya. Analisis kondisi atau lingkungan bisnis ya. Lingkungan bisnis. Lalu dilanjut dengan accounting analysis atau analisa sisi akuntansinya atau bagaimana sebuah perusahaan itu menerapkan perlakuan akuntansi atau metode akuntansinya. Nah, apakah ada bias, apa tidak. Nah, di sini kan kita sudah melakukan analisa akuntansinya dan menghilangkan bias tersebut dengan melakukan recasting.
Lalu ada financial analysisnya terkait dengan kinerja keuangan suatu perusahaan melalui bagaimana profitabilitasnya, lalu arus kasnya gimana, dan resiko atas perusahaan tersebut seperti mungkin kayak apa ya, kayak pendatang-pendatang baru, atau mungkin ada salah satu kinerja keuangan di perusahaan itu ada yang buruk juga dilihat dari analisa keuangannya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas segitiga yang selanjutnya, yaitu prospektif analisis, di mana prospektif analisis itu yang pertama itu ada forecasting yang akan kita bahas, dan yang kedua itu ada valuation yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan lebih fokus ke bagian forecastingnya. Nah, jadi yang pertama itu ada analisis bisnis strategi seperti yang aku jelasin tadi, apa strategi dan sumber keunggulan kompetitif saat ini dan berapa lama hal itu bisa bertahan. Kita akan menilai kondisi perusahaan itu bagus atau tidak. Kita tahu strategi saat ini seperti apa, keunggulan kompetitifnya, dan bagaimana itu dipertahankan atau asas going concern-nya. Lalu ada analisis akuntansi, itu merespon atas overstatement atau understatement ya dari penerapan berbagai macam metode akuntansi ya kan, pencatatan akuntansi itu kan macam-macam. Nah, itu akan menimbulkan overstatement atau kelebihan pencatatan, lalu ada understatement yaitu kekurangan pencatatan. Nah, itu akan dilihat juga implikasinya gimana ke depannya. Nah, tapi ini kan kita asumsinya kita udah melakukan langkah-langkah ini sebelumnya dan akan dilanjut dengan langkah forecasting. Nah, lanjut ke analisis keuangan atau financial analysis itu apa saja input-input pada kinerja dan apakah hal tersebut akan berkelanjutan. Dilihat dari rasio-rasio yang kita buat, seperti rasio profitabilitas atau mungkin dilihat dari rasio utangnya bagaimana terhadap perusahaan, kira-kira apakah berbahaya ke depannya atau tidak. Oke, lalu dilanjut dengan teknik forecasting. Jadi teknik forecasting itu ada dua, di mana yang pertama itu ada base approach is comprehensive forecast. Nah, jadi yang dimaksud dengan base approach ini, comprehensive forecast itu memperhitungkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Jadi nggak cuma fokus ke forecasting atas pendapatan perusahaannya aja, tapi kita harus juga melihat bagaimana keberlanjutan perusahaan tersebut atau dilihat dari arus kasnya atau cash flow-nya. Lalu yang kedua itu help find unrealistic assumption. Jadi di sini akan membantu menemukan asumsi-asumsi yang tidak realistis atau janggal. Kita mencoba memilih dan mempertimbangkan asumsi tersebut, kira-kira realistis apa tidak. Nah, ini cuma sekedar teori aja sebenarnya. Oke, lanjut ke 11 langkah forecasting. Pada termin pertama ini saya akan bahas langkah pertama sampai langkah kelima ya. Nah, yang pertama itu ada forecasting sales. Nah, forecasting sales ya. Jadi forecasting sales atau forecast sales itu rumusnya itu sales tahun depan sama dengan sales tahun ini dikalikan dengan growth rate-nya berapa. Sales growth rate itu kayak asumsi yang dibuat oleh manajemen terhadap perkembangan penjualan di tahun depan. Nah, di sini tapi di sini asumsi yang dibuat itu berdasarkan past experience atau laporan tahun-tahun sebelumnya itu. Nah, di sini kita akan memposisikan diri sebagai analis laporan keuangan, di mana kita akan melihat sales dari sebuah perusahaan. Nah, di sini. Nah, ini saya ambil dari PowerPoint dosen kita ya, yang ada di LMS itu. Sini sajikan data salesnya 1.000.000, 1.150.000, dan 1.350.000 untuk tahun aktual, yaitu tahun 17 sampai 19. Nah, di sini kita akan memforecast tahun 2020. Nah, jadi di sini ada angka sales growth rate estimate senilai 15%. 15% itu dari mana? 15% itu dari 1.150 ini dibagi dengan 1 juta ya. Itu hasilnya 15%. Nah, habis itu ada 17,39% itu dari 1350 dibagi 1.150. Nah, jika sudah ketemu nih yang persen ini, kita gunakan rata-rata aritmatik. Nah, ini.
Jadi rata-rata aritmetik itu akan digunakan jika kita akan memperhitungkan rata-rata yang berkaitan dengan akun apa ya, akun income statement gitu yang satu periode langsung ditutup gitu. Nah, kita hitung rata-rata aritmetiknya menggunakan rumus Excel yaitu average. Nah, menggunakan rumus average ternyata ketemu nilainya itu 16,2%. Nah, nilai 16,2% ini kita kalikan dengan yang 1350. Ketemulah 1568,641. Itu untuk forecast sales. Kita kembali lagi. Yang kedua itu forecast atau dan menghitung NOA ya. Jadi rumusnya itu untuk mencari NOA itu yaitu sales dibagi asset turnover. Nah, jika kita bolak-balik ya rumusnya itu jadi untuk melihat nilai atunya itu sales dibagi dengan NOA. Di sini NOA itu akan mewakili sebagai sisi aset. Sisi aset. Selama proses forecasting ini, kalau hal-hal yang berkaitan dengan aset perusahaan itu akan diwakilkan oleh NOA. Ya, ini soal-soal yang disajikan di PowerPoint ya, terkait dengan sales, operating expense-nya berapa, terus ada juga NOPAT-nya, ada cost of debt, dan comprehensive income. Nah, namun di sini kayaknya belum dipakai ya. Yang kita pakai itu cuma sales, NOPAT, dan operating expense-nya. Dan yang paling utama itu operating asset-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau di PowerPoint yang di LMS itu kan disajikan kayak slide ini ya, dimana dikelompokkan dulu operating asset itu apa aja, lalu ditambah semua menjadi total operating asset nih atau TOA. Lalu ada operating liabilities atau kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan operasional ini ditambahkan ketemu nilainya segini, dan kita hitung proporsi atas aset ini dengan kewajibannya itu TOA dibagi TOL. Nah, ini sama aja kayak menghitung NOA. Karena rumus NOA itu kan berkaitan bagaimana seberapa efektif apa itu seberapa besar nilai aset yang dibiayai dengan kewajiban gitu, kewajiban perusahaan. Nah, maka ketemu nilainya 3006. Nah, ini akan dipakai untuk proses forecasting lebih lanjut. Oke, yang ketiga itu reverse sales forecast, tapi ini jarang keluar ya biasanya di soal-soal. Jadi di sini itu memberikan gambaran nanti kepada pembaca atau analis laporan keuangan bahwa berdasarkan analisis bisnis, analisis akuntansi, dan analisis keuangan yang telah dilakukan sebelumnya, kan itu kan menghasilkan produk sales yang di pertama itu ya, yang kita tulis tadi di langkah pertama. Nah, kalau misalnya ada perubahan atas analisis-analisis yang sudah dilakukan, maka akan dimasukkan pada kolom ketiga tuh, reverse sales forecast-nya. Nah, ini akan baru dimunculkan. Kalau nggak ada ya nggak usah dimasukin itu. Nah, tapi ini jarang sih keluar. Tapi ini buat pengetahuan aja kalau misalnya di UAS nanti mungkin keluar. Oke, lanjut ke langkah keempat yaitu forecast profit margin dan menghitung NOPAT. Nah, jadi rumus menghitung NOPAT itu yaitu sales atau penjualannya dikali dengan profit marginnya. Nah, tapi biasanya kalau di soal-soal itu yang belum diketahui itu ini ya profit marginnya ya. Jadi nggak langsung ketahuan nopatnya berapa itu. Nah, jadi kita harus menghitung bagaimana nilai profit marginnya terlebih dahulu. Nah, kalau di PPT LMS itu dia itu profit marginnya dikasih tahu gitu. Profit margin tahun aktual ini tahun aktual. Nah, ini yang untuk forecast-nya. Nah, kita harus menghitung nilai profit margin untuk forecast itu gimana. Berhubung profit margin ini kan ada di akun income statement ya. Income statement. Nah, ini kan berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang akan ditutup pada tahun tersebut kan. Nah, makanya kita akan menggunakan rata-rata aritmatik, di mana rata-rata aritmatik itu untuk menghitung bagaimana nilai
profit margin pada tahun depannya. Nah, jadi kita gunakan lagi rumus Excel average atas nilai-nilai ini. Nah, kita langsung sini. Nanti ketemu nih rata-rata aritmatik itu senilai 21%. Nah, nilai 21% ini akan kita kalikan dengan nopat tahun sebelumnya nih, yang 300.000. Nah, 300.000 dikali 21% nilainya 334.441. Nah, lalu yang kelima itu forecast any other operating income. Nah, ini sebenarnya juga tambah-tambahan ya, seperti langkah ketiga, yaitu kalau misalnya perusahaan itu ada operating income atau income yang sifatnya itu tidak rutin dan berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, contohnya itu, nah ini kan operating tapi non recurring. Nah, contohnya itu kayak ada satu divisi menjual equipment yang udah usang gitu, equipment. Nah, ini kan nggak rutin gitu. Divisi itu menjual mesin-mesinnya gitu. Kalau dijual semua kan lama-lama kan habis, malah nggak operasional kan. Nah, ini makanya dibilang non recurring. Jadi dia itu nggak rutin menjual equipmentnya itu, tapi akan mempengaruhi operating income-nya perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya yaitu langkah ke-6 dan sampai dengan langkah ke-11 akan saya bahas di video selanjutnya. Kita lanjut ya untuk melihat record ini. Semoga bermanfaat untuk tahap pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.